Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe data yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi dan berbagai format seperti angka, karakter, tanggal, waktu dengan bahasa pemrograman RPGLE. Baik, nanti kita bisa menggunakan STR SEO maupun menggunakan VS Code. Kita coba dengan STR SEO dulu. SEO 4 source member, saya beri nama RPG LE003. Source type RPG LE. Teks deskripsi kita isi misalkan di data RPG LE. Enter. Untuk RPGLE bisa menggunakan dua format, yaitu fixed format dan free format. Kita pakai free format. Untuk deklarasi variabel menggunakan keyword dcl-s. Untuk pertama ini kita bahas tentang variabel karakter atau string di RPGLE. Misalkan kita bikin variabel nama. Untuk string atau karakter, keywordnya pakai char ini, char panjang 30, kemudian titik koma, enter. Untuk pengetikan di STR SEO, jika ada warning seperti ini diabaikan aja. Kemudian kita isi nama misalkan dengan Bambang, titik koma, kemudian kita display DSLY nama, kemudian indikator last record, kita set on. Kita simpan. Nah, kalau ada return to editing, kita kasih N aja. Kemudian kita compile WRK MPR PDM F4 member yang tadi RPG LE003. Kita compile. Yes. Coba kita call. Nah, tadi walaupun ada warning untuk deklarasi variabelnya tetap bisa jalan ya. Kita coba lagi, misalkan bikin deklarasi variabel dcl -s, misalkan alamat, cara panjang misalkan 50. Set. Nah, ini untuk beberapa editor STR SEO memang ada yang belum mendeteksi keyword ini ya. Kita display, coba kita simpan, kemudian kita compile. Tentu editingnya
kita compile 14. Yes, kita call. Nah, keluar sudah. Sekarang kita coba membuat coding seperti ini dengan Visual Studio Code. Kita keluarkan dulu. Kita buka program yang tadi RPGLE 003 ini. Kita coba alamat, kita ganti dari Jakarta, misalkan kita ganti Surabaya. Kita simpan pakai Ctrl S atau pakai file save sampai keluar. Misalnya ini keluar, kemudian nah sudah hilang, ini artinya sudah tersimpan. Kita coba buka 5, kita display ya. Nah, ini sudah ganti Surabaya. Kemudian kita coba compile 14. Yes, kita call. Nah, nama Bambang, kemudian kotanya Surabaya. Kemudian untuk tipe data yang kedua ada paket desimal, digunakan untuk menyimpan angka desimal dengan efisien memori yang lebih tinggi daripada tipe data zone desimal. Untuk paket desimal ini 2 digit menggunakan 1 byte memori. Kita coba ya. Ini kita hapus dulu yang tadi. Kita declare variabel DCLS namanya misalkan harga, kemudian tipenya paket, panjang angka 7 dengan 2 desimal. Berarti ini artinya angka 7 digit 2 desimal, dan 2 desimal itu 2 digit di belakang koma dengan 5 digit di depan koma. Total digit 7. Kemudian kita deklarasi variabel lagi DCL min S. DCL itu deklarasi skalar untuk variabel, namanya misalkan GTY untuk quantity, kemudian tipenya package 5. Karena quantity itu bilangan bulat, maka desimalnya 0. Kemudian kita deklarasi variabel lagi, namanya misalkan total harga. Tipenya package, misalkan panjang digitnya 9, 2 digit di belakang koma, 7 digit di depan koma. Oke, misalkan harga kita masukkan misalkan 12.500 50 titik koma.
kemudian quantity misalkan 3 koma, kemudian kita hitung total harga sama dengan harga dikali dengan quantity, kemudian kita display total harga, kita simpan. Kita buka file yang ada di emulator AS400 nya, bisa kita cek dulu. Enter. Nah, isinya sama dengan yang ada di Visual Studio Code. Kita coba compile 14. Oke, coba kita call. Hasilnya ini ya, tapi ini ke display-nya kurang tepat ya, karena harusnya ada desimalnya. Agar ada desimalnya, coba kita edit dengan Visual Studio Code. Kita display, kita ubah menjadi string persen char, kita simpan, Ctrl S. Coba kita compile di emulatornya. Kemudian kita call. Nah, ini sudah keluar desimalnya. Oke, kita lanjutkan tipe data yang ketiga, yaitu zone desimal. Sama seperti paket desimal, tetapi di setiap digit disimpan sebagai karakter. Untuk zone desimal ini, satu digit 1 byte, menghabiskan 1 byte memori. Kita coba dengan Visual Studio Code. Ini kode yang lama kita hapus saja. Kita deklarasi nama variabelnya misalkan gaji, kemudian tipenya diisi dengan zone. Nah, misalkan 9, panjang digitnya 2 digit di belakang koma, titik koma, deklarasi lagi S, namanya misalkan bonus, tipenya sama zone, panjang misalkan sama, kemudian deklarasi total gaji. Kemudian kita masukkan
nilai ke variabel gaji, misalkan Rp4.500.000, kemudian bonus misalkan 500.000, kemudian misalkan total gaji ditambah dengan bonus, kemudian kita display. Ini kita display apa adanya dulu, belum dirubah ke string. Kita simpan. Kita coba lihat dulu ya di emulatornya. Oke, isinya sama ya. Kemudian kita compile. Ada error. Kalau ada error seperti ini bisa kita cek di WRK SPLF. WRK SPLF, enter. B, kemudian nah errornya ini 20 ini patch up, the end of expression expected. Kita cek kenapa ini ya di 5377, bisa kita copy atau kita ketik ya di file 5377. Jadi ini cara debugnya ya, atau thresholdnya. Paste, kita cari 5377. Nah, ada di baris 500 nih. Kita lihat ke baris 600 2, atau bisa pakai Visual Studio Code-nya juga bisa. Ini ya, terus ke sini error nih. Atau coba kita benarkan pakai strsu. Di sini kurang titik koma. Nah, ini di baris sini. Yes, kita compile. Nah, kita call ya. Oke. Nah, ini kan masih begini ya, belum ke format dengan benar angkanya. Terus kita buka pakai Visual Studio Code-nya. Nah, kalau ini masih belum ke reload, kita reload pakai ini kan. Nah, titik komanya muncul. Kita display. Persen char. Kita simpan. Oke, coba kita compile di emulatornya. 14. Yes, kita call. Nah, ini udah ke format. Tadi formatnya yang ini, sekarang formatnya ada yang desimal ini. Selanjutnya tipe data yang kita bahas adalah
integer atau untuk bilangan bulat. Kita coba dengan Visual Studio Code. Kita hapus saja nih. Oke, kita deklarasi variabel, deklarasi dcl-s, kemudian misalkan umur, kemudian tipenya integer, panjang 10 misalkan. Kemudian deklarasi variabel lagi, dcl-s, misalkan tahun, integer, 5 digit. Ini untuk umur 3 digit aja ya. Titik koma, kemudian umur misalkan kita isi dengan 25 tahun, kita isi dengan 2025. Kita display SPLY, umur, kemudian kita display tahun, kita simpan, tunggu sampai message ini hilang. Kemudian kita compile ini, yes, kita call. Nah, ini display umur, kemudian display tahun. Sekarang untuk tipe data yang kelima, yaitu unsigned integer. Sama seperti integer, tetapi ini tidak bisa menyimpan bilangan negatif ya. Jadi hanya bisa menyimpan bilangan positif. Kita coba coding dengan Visual Studio Code. Deklarasi nama, misalkan jumlah, terus tipenya pakai keyword UNS seperti ini, kemudian diikuti panjang digitnya, terus titik koma, misalkan jumlah kita isi dengan 100. Kita display DSPLY, jumlah, titik koma, kita simpan. Kemudian kita compile di emulatornya 14, yes, kita call. Nah, ini hasilnya. Untuk tipe data selanjutnya, date ya, untuk menyimpan format tanggal, format ISO yaitu YYYY-MM-DD. Sekarang kita coba dengan strSEU. Kita hapus saja ini. Kita deklarasi variabel s tanggal
lahir, format misalkan date, koma, kemudian kita insert. Nah, ini kelemahan str SEO seperti ini, ada beberapa yang belum dikenali keywordnya. Ngetiknya pun manual ya, tidak otomatis. Jika ada variabel yang sudah dideklarasi harus tetap diketik. Kita tampilkan ke layar. Kita coba tambah ke layar seperti ini. Nah, belum kita rubah menjadi string nih. Kita coba dulu. Kita compile, yes. Error. Oh, ini belum ada titik komanya. Yes, plus, yes, call format data seperti ini. Sekarang tipe data time. Kita coba dengan Visual Studio Code. Ini kita reload dulu. Kita hapus kecuali indikator last recordnya. Tetap kita sisakan aja ini karena pasti kepakai. Deklarasi variabel, nama variabel misalkan jam sekarang. Ini mengikuti jam sistem yang ada di IBM seriesnya atau AS400. Ini formatnya tipenya time. Kemudian jam sekarang sama dengan kita ambil waktunya yang di sistem aja, persen time, fungsi seperti ini. Kemudian kita display jam sekarang. Nah, kalau di Visual Studio Code tinggal enter aja keluar sendiri, kita simpan. Kemudian kita call yang ini. Kita compile dulu. Yes, kita call. Nah, kita call tadi hasilnya belum sesuai dengan format. Sekarang kita coba misalkan kita jadikan string dulu. Ini kita persen cara. Seperti ini, kita simpan. Kemudian di emulatornya kita compile, kita call, sama aja.
dari format untuk jam seperti itu. Selanjutnya format variabel timestamp, kombinasi antara tanggal dan waktu. Nah, kita bikin dengan Visual Studio Code aja nih. Hapus dulu. Deklarasi variabel namanya misalkan long date time, timestamp, tipenya timestamp, kemudian kita isi dengan persen, timestamp misalkan 2025 -06 -26 -08 -15 -00 titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita display. Kita stringkan aja cara long datanya, kita simpan. Kita compile di emulatornya, ada error, bisa kita cek lagi. Kita coba cek pakai WRK SPLF. WRK SPLF, enter. Dan kita cari yang terakhir 5B untuk paling bawah. Kita cek yang ini. Fine. Oh, ini namanya terlalu panjang ya, kita
coba kita variabel kita pendekkan namanya ini. Log seperti ini. Coba kita compile. Masih ada error, kita cek lagi ke SPLF. Kita ke bawah, indikator name is not defined, kita cari 70 sifat 4. Langsung cepat, masih indikator not defined. Coba kita cari di sini. Kita coba bentukkan dengan ketukan di sini. Kita hapus saja ini. Kita simpan dari Visual Studio Code. Kemudian kita coba compile dari emulatornya. Kita call. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini untuk timestamp kombinasi tanggal dan waktu. Kita coba buka lagi, sepertinya seperti ini. Sekarang tipe data yang ke-9 yaitu tipe data indikator
atau biasanya disebut boolean untuk bahasa pemrograman yang lainnya. Kita coba, kita keluarin dulu. Kita coba menggunakan Visual Studio Code. Kita deklarasi variabel berisi misalkan flag, kita kasih nama flag, tipenya indikator, kemudian flag misalkan kita set on, bintang on, kemudian kita akan komparasi jika flag titik koma, kita display misalkan data benar. Kemudian tutup dengan elif. Kita tutup dengan elif, kita simpan. Kita coba compile dengan emulator, kita call, nah keluar data benar. Coba misalkan kita rubah, kita off kan, misalkan off, kemudian kita simpan. Kita coba compile, yes, off dua nih, F ini, yes, kita compile, yes, kita call. Nah, tidak keluar apa-apa ya, karena memang flag kita off kan. Coba kita on kan lagi, 3, yes, 14, yes, kita call. Nah, seperti ini untuk indikator, yaitu data untuk menyimpan on atau off. Sekian video dari saya. Jika ada yang perlu dibahas, silahkan komen di kolom komentar.